Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan rancangan pembelajaran yang kemarin saya kirimkan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan sejarah terciptanya komputer, kemudian apa sih aplikasi komputer itu, kemudian apa yang dimaksud dengan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software. Lalu sedikit kita akan bicara tentang perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah definisi komputer sendiri. Jadi sebagai mahasiswa sekarang kalian yang membedakan adalah bila kita membicarakan satu hal itu kita mempunyai dasar teorinya dulu. Jadi di sini dasar teori dari yang disebut dengan definisi komputer menurut Donald H. Sander adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat yang diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan masukan data, memprosesnya dari hasil pengolahannya menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya komputer adalah alat elektronik. Kemudian yang kedua dapat menerima input data, masukan. Kemudian data yang tadi diinput dapat diolah, jadi dapat mengolah data. Kemudian dapat memberikan informasi. Yang kelima menggunakan satu program di dalam memori komputer atau store program. Lalu yang keenam dapat menyimpan program dan hasil pengolahan. Yang ketujuh bekerja secara otomatis kemudian hasilnya bisa ditampilkan. Alat pengolahan data sendiri terbagi ke dalam 4 golongan, yaitu pertama adalah yang manual, mekanik, kemudian mekanik elektronik, lalu alat elektronik. Komputer pada generasi yang pertama itu jadi perkembangan komputer itu ada beberapa generasi. Jadi dimulai dari komputer generasi pertama yang masih menggunakan konsep store program. Jadi generasi itu dimulai pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Ciri-cirinya yaitu tadi masih dikontrol oleh program yang tersimpan di memori, kemudian dibuat dengan bahasa mesin. Jadi masih konsep binari. Lalu pengolahan data masih lambat, mesin masih memakai daya listrik yang besar namun cepat panas. Lalu ukuran fisiknya biasanya besar sekali. Jadi generasi pertama itu komputer masih sebesar ruangan rumah kalian lah lebih kurang. Lalu memori itu disimpan di dalam magnetic tape. Magnetic tape itu seperti kaset yang zaman dulu itu loh. Nah, lalu pada generasi kedua di tahun 1959 sampai dengan 1964 itu sudah mulai menggunakan program yang dibikin dengan bahasa tingkat tinggi. Jadi tidak lagi menggunakan bahasa mesin tapi bahasa yang mudah dipahami oleh manusia seperti Fortran, COBOL, BASIC. Mungkin kalian bisa lihat nantilah searching di komputer. Kapasitas memorinya juga sudah lumayan besar. Kemudian komponen sirkuitnya sudah mulai memakai transistor. Ukuran fisiknya otomatis jadi lebih sedikit dan jadi daya listriknya tidak terlalu besar. Nah, itu generasi kedua. Nah, generasi ketiga di tahun 1964 sampai 1970 itu sudah menggunakan sirkuitnya sudah menggunakan IC, Integrated Circuit. Jadi kecepatan operasi, kapasitas memori, ukuran fisik, dan daya listrik pasti lebih baik. Dapat melakukan multi programming. Kemudian alat input outputnya sudah mulai banyak mendapatkan perkembangan yang luar biasa. Jadi contoh komputer generasi ketiga itu seperti IBM. Ini contohnya seperti IBM, kemudian Nova. Mungkin banyak kalian yang belum pernah dengar ya. Lalu itu generasi ketiga. Sekarang generasi keempat itu ciri-cirinya sudah menggunakan LCI, lalu sudah mulai ada Intel, lalu sudah ada PC personal. Tadinya itu
komputer itu cuma bisa digunakan di satu tempat yang luas, yang besar. Lalu kemudian sudah ada, ini kan personal komputer, sudah ada yang namanya desktop komputer. Nah, seperti itu. Nah, itu generasi keempat. Nah, generasi sekarang itu sudah, kalian bisa tahu, sudah mulai yang kalian pakai biasanya laptop, kemudian handphone itu juga termasuk sistem komputer. Handphone yang sekarang kalian pakai itu masuk sistem komputer. Nah, komputer berdasarkan ukuran, ada yang mikro, ada yang mini, kemudian ada yang small, ada yang medium, dan yang large. Jadi ini kecil, super kecil. Kemudian mini komputer ini komputer yang kecil, tapi tapi dalam kondisi yang tidak bisa digunakan oleh perorangan. Lalu yang small ini yang seperti biasa kita gunakan. Ini kita biasa gunakan. Nah, kalau yang medium itu sudah mulai kelas untuk perusahaan. Yang large begitu juga. Superkomputer adalah biasa yang digunakan oleh badan NASA seperti itu. Jadi dia untuk menghitung yang lebih kompleks. Nah, kesimpulannya, sistem komputer adalah suatu sistem di mana pada sistem itu terdapat input, masukan, pengolahan data input, penyimpanan atau recording data, dan keluaran output berupa hasil pengolahan input, di mana keempatnya menjadi satu kesatuan yang dikerjakan secara otomatis. Oke. Nah, ini adalah kesimpulannya seperti ini. Jadi yang membedakan komputer generasi baru dengan komputer generasi lama itu pasti adalah kemampuan prosesornya, kemampuan menyimpan datanya, resolusi monitornya. Jadi semakin bagus itu berarti semakin baik, dan kemampuan multimedia. Saya mau cerita sedikit, waktu zaman saya dulu belajar komputer itu masih bentuknya seperti apa ya, seperti, sebentar, saya akan bikin satu. Jadi zaman saya dulu itu masih menggunakan disket. Nah, zaman dulu saya itu masih menggunakan disket komputer seperti ini. Lalu sudah mulai ada perkembangan menjadi CD disk. Seperti ini. Nah, sudah ada mulai seperti ini. Nah, tapi kalian kan sekarang sudah mengenal untuk penyimpanan menggunakan flash disk. Flash disk seperti ini. Nah, ini flash disknya banyak ya. Pada waktu yang dulu itu, masih yang seperti ini, itu penyimpanannya hanya sebesar 1,44 MB. Jadi untuk menyimpan satu lagu aja yang MP3 sudah nggak bisa ya. Kemudian kalau yang CD seperti ini, nah ini penyimpanannya sudah mulai sampai 600 MB. Dan kalau DVD itu sampai 4 GB. Nah, kalau yang sekalian sekarang pakai itu flash disk, itu banyak macamnya, dimulai dari 2 GB sampai 64, 128 GB, gigabytes. Oke, itu sekilas untuk penyimpanan. Oke, kita lanjut ke pengertian hardware. Hardware apa sih? Hardware itu kalau bahasa kita adalah perangkat keras. Jadi peralatan yang dapat dilihat dan disentuh serta dapat dirasakan dengan sentuhan. Sama aja ya. Peralatan tersebut meliputi peralatan input, peralatan proses, dan peralatan output. Jadi inputnya seperti apa? Kalian mungkin tahu keyboard, kemudian scanner, lalu juga ada mouse, ada joystick, dan lain-lain. Itu adalah peralatan input, itu termasuk hardware. Kemudian peralatan proses itu disebut sebagai CPU, yaitu Central Processing Unit. Jadi kalau kalian lihat di komputer yang lama, sebentar ya, komputer yang lama itu biasanya ada bentuknya seperti ini.
Nah, ini adalah CPU. Kalau di laptop kan sudah nggak ada ya, nggak kelihatan itunya, bukan nggak kelihatan. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah peralatan output. Fungsinya untuk mengeluarkan atau menampilkan hasil pengolahan data dengan komputer. Jadi seperti monitor, kemudian seperti yang di printer, itu adalah peralatan output. Ini mengenai hardware. Oke, jadi kurang lebih kalau kita bisa pegang alatnya dan itu nyambung ke komputer, itu berarti termasuk hardware. Oke, nanti kalian pelajari lagi ya apa aja sih jenisnya yang biasanya digunakan. Itu kalau mouse kan sudah biasa lah ya, sudah tahu itunya. Jadi kalau kita seperti ini, jadi kalau memang kita mau cek kalau keyboard itu seperti ini, nah, modelnya. Lalu kalau mouse itu seperti ini, banyak modelnya. Mungkin disebut mouse karena dia bentuknya agak gemuk, kecil, lalu ada talinya, jadi dianggap sebagai buntut. Nah, kemudian untuk yang tadi kita terakhir mengenai masalah output, itu biasanya bentuknya monitor seperti ini. Monitor. Nah, ini sudah monitor yang LED, sudah bagus. Lalu bisa juga bentuk output adalah printer seperti ini. Nah, ini printer macam-macam. Ada jenisnya, ada yang dot matrix, ada yang tinta, kemudian ada yang seperti mesin fotokopi, ada pemanas, laserjet. Nah, ada inkjet, dexjet. Jadi nanti kalian pelajari lah ya jenis-jenisnya macam-macam. Itu untuk tadi adalah untuk hardware. Kemudian untuk software. Software itu apa sih? Software itu kalau bahasa ininya adalah perangkat lunak. Jadi piranti lunak. Jadi hakikatnya adalah peralatan komputer yang dapat dilihat tapi tidak dapat dipegang, tidak dapat diraba. Jadi program komputer dia biasanya cuma bisa dinikmati, digunakan dan dilihat hasilnya. Itu jenisnya ada dua, yaitu package software. Seperti kalian kalau mau mengetik menggunakan Microsoft Word ya. Ini kita bikin MS Word. Nah, itu termasuk package software. Kemudian ada lagi Microsoft Excel. Oke, seperti itu. Jadi banyak yang buat menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya umum atau standar. Nah, lalu ada yang kedua adalah application software. Ini piranti lunak yang kegunaannya lebih spesifik. Jadi misalnya cuma digunakan untuk satu jenis pekerjaan. Kalau ini kan bisa banyak nih. Nah, kalau yang application software ini umpamanya contohnya kayak AutoCAD. Kemudian bisa SPSS itu termasuk SPSS. Kemudian Easy Accounting bisa. Itu termasuk. Kemudian kalian cari lagi lah application software apa aja. Oke, jadi lebih kita banyak bisa menyaksikan saja tapi tidak bisa dipegang. Itu untuk software. Nah, kalau brainware adalah, brain itu kan sebenarnya apa namanya, otak ya, otak atau kepintaran. Jadi brainware itu adalah manusia yang mempunyai keahlian khusus mengenai pengolahan data dengan komputer. Jenisnya macam-macam. Jadi ada sistem analis, ada programmer, ada operator, ada technical support, dan biasanya ada sertifikasi yang sudah diakui di Indonesia ataupun internasional. Jadi contoh nih, sistem analis. Sistem analis itu tugasnya menganalisis, membentuk, merancang, dan membangun sebuah sistem. Jadi analis itu dituntut mengembangkan sistem yang dirancangnya. Jadi kalau umpamanya kalian tahu ada di satu perusahaan besar seperti umpamanya Microsoft ya, itu ada di situ biasanya ada, dia mau membangun satu aplikasi itu ada sistem analisnya. Kemudian ada yang namanya programmer. Jadi dia menyusun instruksi-instruksi untuk program aplikasi tertentu. Jadi application software.
Contohnya banyak. Jadi kalau umpamanya kalian mau tahu contoh application software itu sebentar. Application software itu adalah bahasa pemrograman. Seperti contohnya, nah ini adalah application software, banyak sekali. Jadi kalau umpamanya kalian mau lihat, itu kalau di dalam komputer itu, kalau kita melihat kan tadi seperti ini. Nah sebetulnya apa yang ada ditampilkan ini tuh di dalamnya seperti ini. Nah ini bahasa, ini adalah bahasa-bahasa pemrograman, seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada lagi operator. Operator ini tugasnya lebih mudah karena dia cuma memasukkan data, penyimpanan, pengolahan data. Jadi kalau kalian nanti bisa Microsoft Word, kemudian bisa Microsoft Excel, itu bisa disebut sebagai seorang operator. Technical support ada juga, tugasnya mengendalikan dan memelihara software yang telah ada. Jadi dia memelihara, kemudian umpamanya ada perusahaan membeli satu aplikasi, dia menjaga. Nah itu termasuk adalah technical support, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau kita bicara yang kalian gunakan saat ini, itu kalian umpamanya menggunakan sebuah laptop, itu memerlukan yang namanya OS. OS itu adalah operating system. Nah, operating system kalau yang di komputer ataupun di laptop itu ada banyak macamnya, cuman yang kita tahu biasanya adalah Windows. Nah, Windows, kemudian Linux. Nah, ada itu. Jenisnya Windows sendiri itu Windows ada yang Windows XP, kemudian Windows 2000, ada Windows Windows 7. Windows 7, kemudian Windows 8, Windows 10. Nah, ada lagi sebenarnya ada banyak macamnya. Ada Windows NT ini biasanya untuk server. Lalu kalau Linux ada Red Hat, ada Kali Linux, banyak sekali. Tapi ini kita tidak banyak bahas karena memang masih belum familiar kita gunakan. Oh iya, operating system ini juga ada yang kalian pakai kalau umpama kalian saat ini menggunakan handphone itu Android. Android itu adalah satu OS, operating system. Kemudian kalian kalau menggunakan iPhone itu menggunakan iOS. Nah itu juga operating system namanya iOS. Jadi banyak, Android itu banyak macamnya. Jadi kalau mama kalian menggunakan ya seperti ini, kalian menggunakan umpamanya macam Android ya, Android. Oke, itu ada. Nah ini ada Android Pie, Banana Beat, Cupcake, Donut, Inkle, Proyek Genius, sampai sekarang itu sudah sampai ke banyak sekali. Kita sekarang aja sudah Android ke yang tipe yang ke-10 ya, sudah banyak, luar biasa. Nah ini macam-macamnya. Kemudian ini baru update sampai 8. Padahal kalau Android itu sudah Android sampai Android, nah ini ada 9, kemudian namanya Pie ya, kemudian 10. Nah ini adalah Oreo. Nah, mungkin nanti selanjutnya kita tidak tahu perkembangannya seperti apa. Jadi nanti Android 11 itu mungkin akan belum diberi nama, cuma disebut sebagai Android 11. Lalu kalau iOS itu, nah ini adalah untuk Apple. Dia biasanya menggunakan angka aja. iOS 13, iOS 12, 11, 10 dan lain-lain. Oke, itu adalah untuk operating system. Nah, kemudian kalau kalian menggunakan di dalam laptop itu ada menggunakan biasanya kita kalau untuk mengerjakan apa-apa itu menggunakan Microsoft Office. Nah, itu versinya. Biasanya Microsoft Office itu macam-macam. Ada Microsoft Office yang 97, kemudian ada 2003, lalu ada lagi 2010. Banyak ya, banyak sekali. Nah itu kalian ini
ada 2013, kemudian ada 2016, yang terakhir adalah 2019. Jadi dia lebih kurang setiap 3 tahun itu ada perkembangan. Kalau di handphone biasanya kita menggunakan WPS Office ya. WPS Office. Pokoknya yang ada Office ini itu biasanya kita menggunakan untuk pekerjaan seperti mengetik, presentasi dan lain-lain. Oke. Lalu saya mau mengupas sedikit, kalau kalian membuka website itu biasanya untuk browsing itu pakai yang namanya browser. Nah, browsernya biasanya kalian bisa menggunakan Chrome. Nah, Chrome itu dari Google. Lalu kalian menggunakan Firefox. Nah, Firefox ini dari Mozilla. Oke. Kemudian macam-macam banyak lah. Kalian bisa gunakan apa lagi? Kalau di ini kalian cari sendiri lah. Browser banyak sekali. Mungkin ada yang biasanya kalau di sebentar. Kalau untuk browser di handphone ya, itu browser handphone tuh banyak sekali. Ada Opera Mini, kemudian ada Dolphin, ada UC. Nah, kalau Microsoft Edge itu dari Microsoft. Oke. Nah, itu. Jadi browser. Jadi kalau kalian membuka satu informasi di internet itu kalian harus menggunakan menggunakan namanya browser. Oke, lalu yang perlu kalian perhatikan juga adalah email. Nah, kalian harus menjaga sekali email. Biasanya kalian menggunakan email itu kan di Gmail ya. Kalian harus menyimpan dan mengganti sandi ya. Mengganti sandi yang bagus, karena email itu nantinya akan berguna sekali untuk kalian di dalam akun-akun media sosial kalian yang lain. Jadi harus saya menyarankan kalian memiliki Gmail itu satu Gmail yang memang digunakan asli menyimpan info apapun ya, asli menyimpan info. Kedua itu Gmail yang cadangan, yang gunanya pada saat kalian diminta email yang kalian belum tentu pasti mengenai masalah biasanya kan kalau kita lagi buka website kan suruh masukin email. Nah, itu kalian kalau umpamanya belum yakin mengenai masalah itu bagus atau tidak, kalian gunakan saja email yang cadangan. Oke. Sementara mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk mengenai sejarah komputer dan lainnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian jawab di komentar. Kemudian juga kalian bisa sharing nanti di grup WA. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.